Ya, kita berharap semoga tidak ada angkara lagi ya. Setelah berbagai peristiwa-peristiwa lalu. Semestinya itu menjadi cermin, menjadi sebuah pelajaran penting buat kita, bangsa ini. Nah, sama dengan malam hari ini, buku Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai 1855. Jadi buku ini ya lebih mengulas tentang em, biografi, riwayat atau eh, ya riwayat hidup ya, semasa beliau hidup. Nah, tadi kata prakata dari penulis sudah saya bacakan ke ruang dengar Anda. Sekarang kita simak bersama bagaimana pengantar yang diberikan oleh Gunawan Muhammad. Nah, saya akan bacakan kepada Anda. Sejak sebelum Perang Jawa meletus, Diponegoro berada di antara masa lalu yang mutlak dan masa kini yang berubah. Terkenal sekali sebuah teks yang berbentuk tembang, Serat Babat Diponegoro. Ia sebut sebagai karya autobiografis, ditulis Diponegoro sendiri di masa pembuangannya, meskipun yang biasa dipakai adalah naskah salinan dari aslinya. Di dalamnya, pangeran pelawan kekuasaan Belanda ini menyebut satu pasase dalam kisah Arjuna dalam hubungannya dengan dirinya. Pada dasarnya, kisah Arjuna, sebagaimana dalam cerita pedalangan umumnya, berada dalam masa lalu yang mutlak, dalam pengertian yang agak berbeda dari maksud Goethe dengan Volkomen Vergangen yang kemudian dipakai Michael Bakhtin dalam membahas epos, yakni masa lalu yang tak berbekas sama sekali. Bahkan, ia sebenarnya tak bisa disebut sebagai masa lalu. Meskipun bagi kebanyakan orang Jawa cerita itu seakan-akan pernah terjadi nun dahulu. Kisah-kisah Mahabharata tak bertiti mangsa, tak berawal, dan tak berakhir. Dalam autobiografi Diponegoro, Arjuna diambil sebagai sebuah alegori untuk dirinya. Dengan demikian, Arjuna Wiwaha dalam perspektif Diponegoro bukan sesuatu yang terpacak statis di masa lalu yang mutlak. Proses pertapaan Arjuna menjelang peperangan Baratayuda dibawa ke dalam pengalaman sang pangeran. Seakan-akan dipertemukan dengan zamannya di abad ke-19 dengan ruang dan waktu yang terkait menjadi relatif dan konkret. Tentu saja, dalam keadaan itu pengalaman berarti perubahan pengalaman. Tetapi perubahan itu di sana terjadi dalam dua makna. Ada perubahan secara kronologis. Dari sejak Diponegoro masih bayi dan dibawa oleh ibunya ke hadapan Sultan Mangkubumi, juga di masa remajanya di Tegalrejo bersama neneknya yang perkasa, hingga sampai saat perangnya selesai dan ia kalah. Sementara itu, ada makna lain. Perubahan itu dikisahkan sebagai pelaksanaan sebuah nujum. Sebagaimana pembaca lihat, buku karya Peter Carey ini memakai kata takdir dalam judul terjemahan dari kata Inggris destiny, yang akar katanya destiner sama dengan akar kata destination. Buku ini merupakan versi yang lebih ringkas dari buku yang terbit sebelumnya di tahun 2012. Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, kurun waktu 1785 sampai 1855. Ketika ramalan atau nujum punya kuasa, dalam arti bisa menentukan tujuan manusia serta apa yang akan terjadi ketika takdir dipahami sebagai ketentuan yang sudah diletakkan. Masa depan sebenarnya milik masa lalu. Karena itu,
Bila Carey menyebut bahwa Diponegoro menatap masa depan, masa depan itu bukan sebagaimana yang sekarang dipahami sebagai sebuah progresi. Pangeran Jawa yang memberi nama dan lambang-lambang Turki untuk pasukannya ini tampaknya memang hendak menawarkan sesuatu yang baru bagi masyarakat Jawa yang harganya terancam oleh kolonialisme Belanda, masa depan yang islami dan kuat. Tetapi seperti ditunjukkan Carey, tawaran itu adalah sebuah pemulihan kembali, restorasi dari sebuah tatanan yang pernah ada, yang diambrukkan oleh masuknya kekuasaan Belanda, bukan sesuatu yang baru. Imajinasi tentang Ratu Adil dan mimpi bertemu Wali Wudar dibentuk dan ditentukan oleh zaman yang sudah lewat, yang hendak didatangkan kembali. Bahkan Islam dalam agenda Diponegoro juga problematis. Menjelang akhir perang, konflik antara Diponegoro dan pendukung utamanya, Kiai Mojo, yang berlanjut sampai dengan ketika mereka sama-sama di pembuangan, antara lain karena ulama itu melihat sang pangeran ingin mengembalikan tata dan nilai-nilai aristokrasi Jawa yang lama, yang lebih punya dasar sosial ksatria ketimbang santri. Tak kalah penting, perubahan itu tak dilihat oleh Diponegoro sebagai dampak dari dunia luar dirinya, dan tak juga dilihat punya akibat pada dunia itu. Ada sebuah ramalan bahwa melalui dirinya lah perlawanan terhadap Belanda akan berlangsung, meskipun tak akan bertahan terus. Siro sranonipun mapan iku tantowo, engkaulah sarananya, meskipun hal itu tidak akan lama. Memang cuma 5 tahun, tetapi karena perlawanan Diponegoro itulah Jawa dan kolonialisme Belanda di Indonesia berubah sampai bertahun-tahun kemudian. Dalam kuasa ramalan, Peter Carey memulai pemaparan dengan gambaran tentang Yogyakarta yang makmur, rapi, bahkan dijuluki Versailles Pulau Jawa. Tetapi kemudian, setelah perang yang sengit itu berkecamuk, keadaan tak seperti itu lagi. 200.000 orang Jawa tewas, sepertiga dari seluruh penduduk Jawa terpapar oleh kerusakan perang. Seperempat dari seluruh lahan pertanian yang ada rusak. Di sini agaknya kita perlu membaca pengertian ramalan dengan perspektif yang berbeda, sebagai penjelasan atas sesuatu yang telah terjadi dalam hidup seseorang dan sebuah masyarakat. Sesuatu yang demikian dahsyat hingga tak mudah dipahami dengan 1-2 analisis. Tetapi ramalan juga tampaknya bisa berperan sebagai semacam ideologi, artikulasi cara memandang dunia, terutama dalam keadaan konflik yang punya daya atau kuasa menggerakkan orang, memberikan identitas diri, menandai mana yang kami, mana yang mereka, dan mengubah kondisi hidup. Buku Peter Carey ini dengan tekun, tajam, dan peka menjalin berbagai perspektif dan interpretasi itu dalam menceritakan peran ramalan di sekitar Perang Jawa itu. Dari sana kita jadi tahu melalui penelitiannya betapa dalam Perang Besar 1825-1830 itu banyak hal jalin menjalin. Ada keyakinan, harapan, ilusi, kemarahan pribadi, konflik politik setempat, dan juga ketidakbecusan dan keangkuhan penguasa Belanda. Cerita-cerita yang lokal dan partikular. Tetapi pada saat yang sama, dunia sosial ekonomi berubah. Juga teknologi dan dorongan kolonialisme dalam persengketaan global didominasi Eropa di masa itu. Dengan demikian, Carey tak hanya menghadirkan cerita dalam dataran yang lokal dan empiris. Ia memang tak bermaksud untuk membuat abstraksi dan mengajukan satu gambaran tentang kolonialisme di Indonesia, tetapi ada hal-hal universal yang bisa ditarik dari paparannya. Carey menyimpulkan misalnya bahwa Perang Diponegoro adalah peristiwa pemberontakan pertama yang terjadi di salah satu keraton di Jawa Tengah bagian selatan,
yang pecah dengan akar persoalan yang terletak pada masalah penderitaan sosial dan ekonomi, dan bukan pada ambisi dinasti para elit istana. Dengan kesimpulan itu, kita bisa lebih memahami kebangkitan nasionalisme Indonesia di abad ke-20 yang diikuti secara luas oleh rakyat, bukan kalangan elit di bawah penjajahan. Dalam perspektif itu, kebangkitan nasionalisme itu berbeda dari kesimpulan Residen Yogyakarta pasca perang, Frans Gerhardus Falk, yang menjabat antara tahun 1831 sampai 1841, yang seperti dikutip Carey, menjelaskan perasaan sentimen proto-nasionalisme di kalangan rakyat terjajah hanya sebagai sikap anti asing dan rasa terhina. Nasionalisme dan agaknya juga proto-nasionalisme Indonesia tak cuma soal itu. Ia berangkat dari kontradiksi sosial yang lebih luas dan mendalam. Lebih penting lagi, dengan kuasa ramalan yang membuat masa depan bukan milik masa lalu, melainkan masa perubahan yang benar-benar di depan. Ramalan itu bernama Marxisme yang diterjemahkan Bung Karno dan lain-lain dengan efektif. Sebuah analisis yang sudah memperhitungkan runtuhnya kolonialisme. Jakarta, 29 Desember 2013. Gunawan Muhammad. Oke, itu respon dari Gunawan Muhammad dalam pengantarnya untuk buku Takdir. Saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di 0855420912. Ada Kencur di Papua, Kencur Papua di Dadirjo ya. Terima kasih, sepertinya cerita buku ini akan lebih menarik. Iya dong, makanya nyimak terus. Ada ya Pak Wahyu Adi. Perang Jawa disebut juga Perang Pangeran Diponegoro. Bikin bangkrut VOC ditambah Perang Imam Bonjol oleh Tuanku Imam Bonjol. Bikin kolab bangkrut ribuan gulden. Dulu saya dari buku Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSBB, yaitu kalau menelisik tentang sejarah Indonesia. Terima kasih. Oke, ada yang baru monitor di Ambu Kembang, Mas Takim. Ini bukunya apa? Bukunya judulnya Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 yang ditulis oleh Peter Carey ya. Gitu. Ini masih bagian awal nih. Belum isi ya. Tenang aja, masih cukup panjang. Jadi ini bukunya juga berapa halaman? 464 halaman. Jadi masih panjang ya, masih sangat bisa nyimak ya. Oke, absen aja nih Mas Adikulu. Nyimak nih dari alun-alun rame banget. Ya, aku kemarin juga ke alun-alun. Ya, selamat ulang tahun ya Kabupaten Pekalongan. Semoga aja nggak lupa sejarahnya gitu ya. Oke deh. Oke, saya akan masuk ke bagian pendahuluan Perang Jawa sebagai garis batas. Perang Jawa yang berlangsung antara 1825 sampai 1830 adalah garis batas dalam sejarah Jawa dan sejarah Indonesia umumnya, antara tatanan lama Jawa dan tatanan zaman modern. Itulah masa di mana untuk kali pertama sebuah pemerintahan kolonial Eropa menghadapi pemberontakan sosial yang berkobar di sebagian besar Pulau Jawa. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur serta banyak daerah lain di sepanjang pantai utaranya terkena dampak pergolakan itu. 2 juta orang, yang artinya sepertiga dari seluruh penduduk Jawa, terpapar oleh kerusakan perang. 1/4 dari seluruh lahan pertanian yang ada rusak, dan jumlah penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang. Demi memastikan kemenangan pahitnya atas orang Jawa, karena banyaknya korban yang jatuh, Belanda harus membayar sangat mahal
sebanyak 7.000 serdadu pribuminya, serta 8.000 tentaranya sendiri tewas. Dan biaya perang yang harus mereka keluarkan mencapai sekitar 25 juta gulden, atau setara dengan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat saat ini. Setelah berakhirnya perang, Belanda secara tak terbantahkan menguasai Pulau Jawa, dan sebuah fase baru pemerintahan kolonial dimulai dengan diberlakukannya sistem tanam paksa, culture stelsel, yang berlangsung antara tahun 1830 sampai 1870 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, yang menjabat antara tahun 1830 sampai 1834. Sistem baru ini terbukti mendatangkan untung sangat besar bagi Belanda, yang menerima laba bersih sebesar 832 juta gulden, atau setara dengan 11 triliun dolar Amerika Serikat kalau memakai purchasing power parity saat ini, antara tahun 1831 dan 1877. Dengan demikian, perang itu menandai berakhirnya sebuah proses yang mematang sejak periode Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Termasuk di situ perubahan sejak dari era Serikat Perusahaan Hindia Timur atau VOC, ketika kontak-kontak antara Batavia dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan telah terjalin di antara para pejabat setingkat duta besar, sebagaimana layaknya terjadi di antara negara-negara berdaulat, menuju periode puncak kolonial, ketika para raja akhirnya menduduki posisi sebagai bawahan atau subordinat terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Masa transisi ini perlu dicamkan betul dalam pikiran mereka yang membaca bab-bab awal buku ini, dengan harapan Belanda tampak besar sebagai tuan-tuan kolonial Jawa. Di penghujung abad ke-18, Jawa bukanlah sebuah versi Belanda dari India di bawah kekuasaan Inggris. Karena kekuasaannya di Eropa sedang merosot, Belanda kelihatan akan menarik diri dari Jawa, sementara para penguasa di Jawa bagian selatan tengah justru secara de facto sedang menikmati kekuasaannya. Fakta bahwa dalam berbagai masa krisis internasional di akhir abad ke-18, ketika Jawa terancam invasi Prancis dan Inggris, misalnya pada Oktober 1800, waktu pasukan Inggris mendarat sementara di Marunda, di Teluk Jakarta, otoritas VOC di Batavia berpaling pada para penguasa di Jawa Selatan Tengah untuk minta bantuan guna mempertahankan ibu kota kolonial terhadap serangan asing, mengindikasikan skala kemandirian militer dan politik keraton-keraton itu. Apa yang terpenting dari rangkaian krisis internasional ini, yang disebabkan oleh Perang Inggris Belanda keempat antara tahun 1780 sampai 1783, adalah terjadinya titik balik dari perjalanan sejarah Hindia Belanda. Dihadapkan pada utang yang menggunung, yang jumlahnya mencapai 134 juta gulden, atau setara dengan 12 miliar dolar Amerika sekarang, VOC dinyatakan bangkrut dan aset-asetnya diambil alih oleh pemerintahan Belanda tepat pada tanggal 1 Januari 1800. 4 tahun sebelumnya, semua milik Belanda di belahan dunia timur telah diambil alih dari tangan para direktur VOC yang disebut Heren ke-17, Tuan 17, dan diserahkan kepada sebuah badan baru yang disebut Komite untuk Urusan Perdagangan dan Koloni-koloni Hindia Timur.
Rangkaian peristiwa itu terjadi menyusul pendudukan negeri Belanda oleh Angkatan Darat Wilayah Utara Republik Prancis pada Desember 1794 hingga Januari 1795, yang membuat negara Republik itu menjadi satelit dari negara adidaya, Prancis. Peristiwa tersebut mempunyai implikasi bagi Jawa. Sebagai salah satu wilayah Belanda di seberang lautan, Jawa dimasukkan dalam kebijakan yang diumumkan oleh Stadhouder atau kepala negara Belanda di pengasingan. Di sana dinyatakan koloni-koloni Republik harus diserahkan kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Dengan demikian, dimulailah periode 20 tahun masa ketika Kepulauan Nusantara ditarik masuk ke dalam pusaran konflik global antara Inggris dan Prancis. Diperebutkan habis-habisan selama Revolusi Prancis antara tahun 1792 sampai 1799 dan perang-perang Napoleon antara tahun 1799 sampai 1802. 18 dilanjutkan kemudian 1803 sampai 1813 dan diakhiri pada tahun 1815 di Eropa. Kepulauan Nusantara menjadi ajang pertempuran darat dan laut antara Inggris dan Prancis, Belanda antara tahun 1795 sampai 1797. Angkatan Laut Inggris yang beroperasi dari Madras dan Pulau Pinang merampas banyak posisi Belanda di luar Jawa. Meski sempat dikembalikan kepada Belanda berdasarkan persetujuan damai Amiens tahun 1802, namun semua dirampas kembali oleh Inggris dalam waktu 7 tahun, menyusul merebaknya perseteruan baru di Eropa pada Mei 1803, saat mana Kepulauan Nusantara dimasukkan dalam wilayah blokade Angkatan Laut Inggris yang ketat antara tahun 1804 sampai 1811. Situasi sulit yang menimpa Belanda ini dimengerti dengan baik oleh para penguasa Jawa Selatan Tengah. Oleh karena itu, setelah kedatangan Daendels pada bulan Januari 1808, seorang pejabat senior VOC, Nicholas Engelhard, menyarankan agar pemerintahan bangsa Eropa mempekerjakan orang-orang suci dan petapa untuk membuat ramalan-ramalan yang menguntungkan pihak Belanda sekaligus menyembunyikan kelemahannya. Pada bulan Oktober tahun yang sama, diselenggarakanlah pertunjukan pertarungan harimau melawan banteng, khususnya untuk menghormati para petinggi Belanda yang berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Kabarnya, harimau menghindari menghindari kejaran banteng. Dalam peristiwa itu, tampaknya telah ditafsirkan sebagai pertanda bahwa Belanda akan segera mati langkah sehubungan dengan kekuasaan mereka di Jawa. Bagi orang Jawa, tradisi itu justru seakan-akan menjadi pertanda yang mengarah pada kejatuhan Belanda. Sementara di Eropa, yang jaraknya separuh perjalanan dunia dari Jawa, sedang terjadi peristiwa-peristiwa yang akan mengubah untuk selamanya tatanan lama Jawa. Revolusi kembar atau politik dan industri yang sedang merobek rezim kuno Eropa abad ke-18 seakan menimpa Jawa dengan daya dobrak tsunami Asia. Dalam rentang hanya 4 tahun, antara tahun 1808 sampai 1812, hubungan antara pemerintah kolonial Eropa dan para penguasa Jawa Selatan Tengah pun berubah 180 derajat. Yogyakarta menanggung pukulan terberat akibat perubahan-perubahan ini. Dalam proses sukses yang cepat, rezim Prancis Belanda di bawah pimpinan Daendels yang kuat dan administrasi Inggris India Thomas Stamford Raffles memaksa Yogyakarta untuk membuka wilayah timur atau wilayah mancanegaranya, serta menjarah istana serta mengasingkan rajanya. Menyusul jatuhnya Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Juni tahun 1812
dan dilakukannya pemaksaan menyetujui perjanjian-perjanjian baru, sifat hubungan antara Batavia dan negara-negara kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan pun berubah. Kembalinya pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen makin memperparah situasi. Kebutuhan dana yang sangat mendesak serta ketidakpeduliannya pada akibat-akibat buruk yang menimpa penduduk Jawa umumnya seolah melicinkan jalan menuju pecahnya perang di Jawa Tengah bagian selatan. Kondisi lingkungan dan kesehatan yang amat buruk, khususnya akibat wabah kolera yang terjadi pada Mei 1821, serta melonjaknya harga beras, menjadi rangkaian pemicu letupan pemberontakan rakyat pada bulan Juli hingga Agustus 1825, yang kemudian diikuti dengan dimulainya Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Masih panjang nih. Tapi kayaknya seru juga ya. Karena waktunya juga nih sudah mepet banget. Baik, sepertinya kelanjutan ini akan buku ini akan saya lanjutkan bacanya minggu depan. Masih pada penasaran gak sih sama buku ini? Oke deh, kalau masih penasaran, tunggu aja deh minggu depan ya. Oke, dan akhirnya serbuk harus saya akhiri sampai di sini dulu. Tunggu minggu depan. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, Nias Interaktif Solutif.